Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya membuat diagram alur terkait materi pendidikan kewarganegaraan semester 2 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Langsung saja, materi pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Bermula dari kata pendidikan kewarganegaraan. Menurut Merpin Panjaitan, menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang diagonal. Kemudian, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan menurut Bronson, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, negara, dan nasional. Kemudian lanjut kepada hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional adalah nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri yang dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Demikian pula untuk masa depan pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. Materi kedua, esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa. Pengertian identitas nasional dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Damri dan Fauzi Eka Putra. Identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Faktor pembentuk identitas nasional diantaranya primordialisme, agama, pemimpin bangsa, dan sejarah bangsa. Esensi dan urgensi identitas nasional diantaranya alat pemersatu bangsa sebagai pembeda dengan bangsa lain, sebagai landasan negara, dan sebagai perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Materi ketiga, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Esensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus sebagai bagaimana kekuatan negara harus dijalankan. Materi keempat, sumber histori, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sumber histori, sosiologis, dan politik demokrasi yang bersumber dari Pancasila terdapat 3 sumber nilai demokrasi bangsa Indonesia. Sumber nilai yang berasal dari tradisi musyawarah mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan di desa yang menunjukkan bahwa paham kedaulatan rakyat sudah lama ada di Nusantara. Materi kelima, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Setiap hak pasti diikuti dengan kewajiban, begitu pula dengan kewajiban pasti akan terdapat pula haknya. Namun ada skala prioritas yang harus dilihat untuk lebih mendahulukan antara hak dan kewajiban tersebut. Masuknya yang diutamakan antara kewajiban dan hak itu tergantung dengan situasi yang dihadapi. Prioritasnya dilihat berdasarkan apa situasi saat itu untuk dapat bereaksi mengenai apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Materi keenam, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sama halnya seperti materi sebelumnya, hanya saja pada materi yang sekarang menyertakan sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik dari harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Seperti cikal bakal lahirnya Indonesia, di mana para pejuang menyatakan setiap manusia memiliki hak untuk merdeka, untuk menentukan nasibnya sendiri, dan berdiri sama tinggi dengan bangsa lainnya. Materi ketujuh, demokrasi Pancasila.
Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berhubungan dengan demokrasi Pancasila berarti pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat berdasarkan falsafah Pancasila. Perkembangan demokrasi Pancasila bermula dari demokrasi masa revolusi, kemudian demokrasi Orde Lama yang terbagi menjadi demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, berlanjut ke demokrasi Orde Baru, kemudian demokrasi masa transisi, dan yang terakhir adalah demokrasi masa reformasi atau demokrasi Pancasila. Materi ke-8, implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Melanjutkan materi yang ke-7 tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi banyak dipakai oleh negara-negara di dunia, diantaranya Jerman, Myanmar, Indonesia, Jepang, Amerika, Swiss, dengan ciri khas mereka masing-masing. Contohnya seperti demokrasi yang ada di Indonesia, demokrasi Pancasila. Materi ke-9, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan tersusun dalam konstitusi di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang memerintah maupun yang diperintah, keadilan harus didapatkan oleh semua rakyatnya. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan adalah terciptanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara hukum. Hukum harus ditegakkan secara konsekuen agar bisa menciptakan kedamaian serta kesejahteraan bagi semua. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk membuat masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Materi ke-10, konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Konsep utama wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Sementara urgensi dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan bagi kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan nasional secara utuh dan menyeluruh. Materi ke-11, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Dan bela negara adalah tekad warga negara yang dilakukan secara teratur serta dijiwai kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara adalah untuk menjamin ketangguhan, keuletan, identitas, integrasi dari ancaman serta hambatan dan gangguan. Materi ke-12, mengetahui kelebihan bangsa Indonesia dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Kelebihan bangsa Indonesia, diantaranya bangsa kita memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, memiliki sumber daya manusia terbanyak nomor 5 di dunia, merupakan negara kepulauan terbesar, dan memiliki kebudayaan yang ratusan jumlahnya. Hubungan antara wawasan Nusantara dari kelebihan bangsa Indonesia sangat erat kaitannya terhadap ketahanan nasional. Materi ke-13, anti korupsi. Korupsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, juga menyalahgunakan sebuah kewenangan. Jenis-jenis tindak korupsi diantaranya memberi atau menerima hadiah atau janji dalam artian penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara. Kemudian kondisi yang mendukung munculnya korupsi diantaranya lemahnya ketertiban hukum, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah,
proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah yang besar, dan sebagainya. Terus upaya memberantas korupsi diantaranya penanaman semangat nasional, membangun pendidikan moral sejak kecil, yang dimulai dari diri sendiri, kemudian bisa diatasi oleh pemerintah dan juga masyarakat umum dengan mengerjakan profesi masing-masing dengan sebaik mungkin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.